Halo semuanya, buat kalian-kalian nih yang lengah dikit pembayaran berhasil, lengah dikit bolak-balik cek status pengiriman paket, alias sering banget belanja tanpa sadar dan tanpa rencana. Hayo ngaku siapa yang sering kayak gini. Tapi di satu sisi, kalian tahu kalau kebiasaan itu bikin kalian boncos, nggak bisa nabung, atau bahkan selalu kehabisan uang sebelum gajian berikutnya. Sini. Mari kita bahas tips and trick supaya kalian bisa sembuh dari kebiasaan buruk ini dan gak semakin miskin. Tapi sebelum itu, pertama-tama kita harus tahu dulu nih bahwa ada dua jenis perilaku belanja, yaitu impulsive buying alias belanja impulsif dan intentional buying atau belanja terencana. Nah, apa itu impulsive buying dan intentional buying? Kalau impulsive buying itu terjadi di saat kita membeli sesuatu tanpa rencana atau pertimbangan yang matang, seringkali hanya karena ada dorongan sesaat atau pengaruh emosi kita. Kalau menurut Journal of Consumer Research, sekitar 40% dari semua belanjaan kita itu terhitung impulsif. Hal ini dipicu oleh diskon besar, iklan yang menarik, atau bahkan suasana hati kita yang buruk. Setelah belanja impulsif, seringkali muncul perasaan menyesal dari dalam diri kita. Kayak kalau kalian lihat ada salah satu fashion item yang lagi viral banget di mana-mana. Labubu ini nih, boneka keychain yang belakangan lagi ngetren banget di mana-mana. Buat kalian yang langsung beli tanpa mikir, bahkan kalian sampai beli beberapa karena penasaran pengen dapat boneka yang kalian suka, padahal sebenarnya kalian nggak butuh-butuh banget barang itu. Terus kalau intentional buying, itu kebalikan dari impulsive buying. Intentional buying ini adalah belanja yang kita lakukan dengan rencana dan pertimbangan matang. Dari sebelum belanja, kita udah tahu apa yang kita butuhkan. Kita udah mengevaluasi manfaat barang yang akan kita beli dan membandingkan harga sebelum kita beneran beli. Kalau menurut pakar keuangan, David Bach, ini adalah cara belanja yang lebih sehat karena didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan. Kayak misalnya nih, setiap kali kalian mau beli sesuatu, kalian tuh riset dulu speknya, cek review-review barang itu, dan cari diskon yang terbaik. Lalu beli di saat memang udah benar-benar butuh barang itu. Itu namanya intentional buying. Nah, terus apa aja nih kira-kira penyebab belanja impulsif? Kalau menurut hasil survei Populix terhadap perilaku belanja masyarakat Indonesia di tahun 2023 kemarin, alasan terbanyak yang dialami orang adalah dari dulu udah pengen beli, tapi baru kesampaian sekarang. Lalu alasan terbanyak kedua yaitu belanja impulsif sebagai bentuk apresiasi buat diri sendiri, aka self-reward. Dan alasan yang ketiga yaitu karena keburu tergiur sama promo menarik dari penjual. Memang sih, diskon dan promo yang terbatas atau yang ada masa berlakunya tuh bisa bikin kita ngerasa harus cepet-cepet ambil keputusan itu. Jadi kita takut ketinggalan. Lalu, alasan terbanyak yang keempat, yaitu karena mudah tergiur diskon dari platform saat momen festival belanja, kayak Harbolnas, diskon tanggal kembar, dan semacamnya. Terus juga fitur gratis ongkir, hadiah cashback, sampai bonus voucher belanja tuh juga jadi alasan lain yang bikin banyak orang Indo suka belanja tanpa mikir panjang, menurut temuan survei ini. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi aku, dan yang aku amati juga dari orang-orang di sekitar aku, sebenarnya masih ada banyak lagi penyebab yang memicu perilaku belanja impulsif kita. Mulai dari bosen dan pengen ngisi waktu, kayak kadang kalau kita lagi nggak ada kerjaan, belanja tuh bisa jadi cara untuk mengisi waktu, biar kita nggak gabut. Terus juga mungkin alasan lainnya adalah karena kita frustrasi atau stres, dan kita butuh pelampiasan emosi, butuh pelepasan. Kalau kita lagi stres berat, banyak pikiran, atau terlalu overthinking gitu ya sama masalah hidup, belanja tuh seringkali jadi pelampiasan kita untuk ngelepas energi negatif, dan sekaligus juga jadi solusi cepat, supaya kita bisa merasa lebih lega dan santai dan happy. Iya nggak sih? Kalian ada yang ngerasa gitu juga nggak? Dan selain itu juga, alasan lain yang bisa membuat kita belanja impulsif, itu karena ketika kita membeli sesuatu, kita merasa punya kendali, punya kontrol. Karena membuat keputusan untuk membeli sesuatu, itu bisa membuat kita ngerasa lebih berkuasa atas hidup kita sendiri. Dan yang juga sering terjadi nih, adalah karena ketika kita melihat orang lain punya sesuatu, kita juga jadi pengen memiliki barang yang sama, sesuatu yang sama, alias FOMO.
Aku yakin kalian semua pasti pernah ngalamin hal ini seenggaknya sekali dalam hidup kalian. Ngelihat temen atau orang lain punya barang yang bagus, yang keren, itu bikin kalian jadi impulsif pengen punya juga, dan akhirnya kalian beli deh. Walaupun nggak terlalu memikirkan manfaat dari barang itu untuk kalian. Atau alasan lainnya yang juga bisa bikin kita belanja impulsif adalah kita takut nggak dapet apa-apa dan pulang dengan tangan kosong. Ada rasa takut untuk gagal kalau kita nggak belanja apa-apa, jadinya kita beli deh sesuatu asal-asalan supaya kita nggak pulang dengan tangan kosong. Dan menurut aku, banyak orang yang sering belanja secara impulsif itu karena punya kebiasaan yang udah terbentuk. Kalau kita udah sering ngelakuin belanja secara impulsif, hal ini bisa menjadi kebiasaan yang sulit untuk kita ubah. Nah, setelah kita udah tahu nih apa aja penyebab kita bisa belanja impulsif, sekarang gimana caranya untuk stop melakukan hal itu? Tips yang pertama adalah hindari toko atau e-commerce. Cari alternatif kegiatan lain. Aduh, yang namanya lagi scrolling e-commerce atau jalan-jalan ke mall, kita tuh gampang banget ke bawah suasana, padahal nggak ada rencana buat belanja. Jadi kuncinya adalah ya jauhi godaan itu. Coba deh kalian ganti kebiasaan ini dengan kegiatan produktif lain, kayak misalnya olahraga, belajar skill baru, atau baca buku, atau melipir aja ke tempat lain. Jangan ke tempat belanja. Jangan deket-deket sama tempat-tempat yang bisa bikin kalian tergoda untuk belanja tanpa rencana. Kalau berdasarkan data dari Journal of Consumer Research, orang yang sering nge-scroll situs belanja itu punya peluang lebih besar untuk belanja impulsif karena visualisasi barang yang menggoda. Makanya kita harus dengan sadar dan sengaja menghindari mendekati hal-hal yang bisa membuat kita belanja. Misalnya nih, kalau kalian lagi bosan, terus kalian tiba-tiba buka aplikasi belanja online cuman karena iseng, tapi ujung-ujungnya kalian check out barang yang nggak penting. Nah, dengan mengganti aktivitas scrolling dengan olahraga ringan atau nonton video edukasi misalnya, kalian bisa ngurangin keinginan untuk belanja sesuatu yang nggak perlu. Next, tips yang kedua, persulit diri sendiri dalam mengeluarkan uang. Bikin transaksi jadi nggak gampang dilakukan itu bisa membantu kita untuk lebih berpikir sebelum membeli barang. Kayak salah satunya nih, misalkan kalau kalian lagi pergi keluar, kalian nggak usah bawa uang cash terlalu banyak. Atau bisa juga coba hapus informasi kartu kredit dari aplikasi belanja kalian. Karena menciptakan friksi atau hambatan dalam proses belanja bisa membuat kita berhenti sejenak dan menimbang-nimbang keputusan beli. Data menunjukkan bahwa orang-orang cenderung belanja lebih banyak kalau transaksi dilakukan dengan cepat dan mudah. Next, tips yang ketiga, tentukan budget sebelum belanja. Kita wajib banget punya batasan keuangan sebelum belanja supaya kita nggak kebablasan. Jadi sebelum berangkat ke toko, atau ke mall, atau buka aplikasi belanja, tetapkan budget yang realistis dan sesuai kebutuhan. Menurut studi dari American Psychological Association, orang yang menetapkan budget belanja cenderung lebih disiplin dalam pengeluarannya. Selain itu, bikin daftar belanja bisa jadi trik ampuh, supaya kita nggak tergoda beli barang yang nggak penting. Kayak misalnya kalau kalian mau belanja bulanan nih di supermarket, kalian tetapin limit misalnya 500.000 dan bawa uang tunai aja, nggak usah pakai aplikasi mobile banking dan segala macam. Dengan begitu, kalian nggak akan beli cemilan atau barang-barang yang cuma bikin mata kalian tergoda. Percaya deh, setelah belanja, kalian bakal ngerasa puas dan berterima kasih sama diri sendiri karena semuanya sesuai rencana dan nggak ada yang melebihi budget. Next, tips yang keempat, buat budget khusus untuk belanja impulsif. Buat kalian-kalian yang sulit banget lepas dari kebiasaan belanja impulsif, solusi realistisnya adalah alokasikan sedikit uang buat self-reward. Jadi, kalian gak bakal merasa bersalah setelah membeli sesuatu yang gak terlalu penting, asalkan itu udah sesuai sama budget yang kalian tetapkan, budget buat self-reward tadi. Beberapa pakar keuangan pribadi menyarankan kita untuk menyisihkan sebesar 5% sampai 10% dari pendapatan bulanan untuk pengeluaran fleksibel kayak gini. Dan tentunya itu kalau anggaran untuk kebutuhan utama udah tercover semua ya. Contoh misalkan kalian menyisihkan 200.000 setiap bulan untuk beli-beli barang impulsif yang buat self-reward ini.
Entah itu baju diskonan, atau aksesoris, atau dekorasi buat meja kerja kalian misalnya. Ini bikin kalian bisa tetap menikmati belanja tanpa mengganggu anggaran utama. Jadi kalian bisa puas tanpa ngerasa bersalah. Tips yang kelima, jangan belanja dalam kondisi emosional. Di saat kita lagi emosi, baik itu sedih, stres, atau marah, pokoknya semua emosi negatif, kita harus hindari belanja. Karena belanja di saat kita merasakan emosi negatif itu seringkali bikin kita belanja sesuatu yang nggak kita perlukan hanya untuk pelampiasan. Studi dari Journal of Consumer Research menemukan bahwa belanja dalam keadaan emosional cenderung lebih impulsif dan berujung pada penyesalan. Jadi sebaiknya kalau kalian lagi emosian, ambil waktu untuk tenang dulu, baru setelah itu ambil keputusan buat belanja. Contohnya, misal kalian baru aja putus hubungan nih, dan kalian butuh hiburan. Kalau kalian langsung buka aplikasi belanja, ujung-ujungnya kalian bakalan check out. Mungkin barang-barang yang mahal, fashion item, aksesoris, atau apapun itu yang sebenarnya nggak terlalu kalian butuhin. Dan lihat deh beberapa hari ke depan, kalian pasti bakal ngerasa nyesal karena itu sesuatu yang mungkin jarang kalian pakai dan kurang bermanfaat buat kalian. Next, tips yang ke-6. Pikirkan tentang apa yang akan dilakukan dengan barang yang mau dibeli. Sebelum kita check out atau beli barang, kita harus pikirin dulu, apa sih gunanya barang ini? Bakal sering kepake nggak ya? Nah, sayangnya kebanyakan orang tuh sering beli barang yang hanya karena pengen, tanpa berpikir panjang soal fungsinya. Sebenarnya nggak heran juga sih, toh nggak semua orang tumbuh dengan pendidikan keuangan yang baik. Tapi, dengan mempertimbangkan kegunaan setiap barang-barang yang mau kita beli, kita bisa mengurangi pembelian impulsif dan membuat keputusan belanja yang lebih bijak. Kayak misalnya kalian lagi kepikiran buat beli gadget terbaru yang lagi diskon gede. Nah, coba kalian pikir-pikir dulu, apakah gadget lama yang masih kalian pakai ini sebenarnya nggak ada masalah, masih bisa berfungsi dengan baik. Kalau memang demikian, kalian pasti memutuskan untuk nggak jadi beli, dan uangnya bisa kalian pakai untuk nabung atau investasi. Lumayan kan? Next, tips yang ke-7. Cek apakah sudah memiliki sesuatu yang sama. Jadi sebelum beli barang, penting untuk cek dulu apakah kita udah punya barang yang sama di rumah. Seringkali kita itu nggak sadar kalau kita udah punya barang yang fungsinya sebenarnya sama dengan barang yang mau kita beli, dan ini bikin kita terus-terusan beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Menurut Psychology Today, kebiasaan ini sering terjadi karena kita lupa atau nggak mengorganisir barang dengan baik. Contoh misalnya kalian pengen beli hoodie baru, karena kalian lihat, wih ada hoodie yang bagus nih, ada diskonnya lagi. Tapi setelah kalian cek, ternyata di lemari kalian udah ada beberapa hoodie dengan warna dan model yang mirip. Nah, akhirnya kalian gak jadi kan beli hoodie itu, dan jadi gak nambah koleksi yang gak kepake. Lanjut, tips yang ke-8, bikin daftar belanja untuk mengurangi impulsif. Salah satu cara yang ampuh untuk menghindari belanja impulsif adalah dengan membuat daftar belanja sebelum kita pergi ke toko atau buka e-commerce. Kalau pakar keuangan pribadi itu biasanya menyarankan kita untuk selalu membuat daftar belanja supaya tetap fokus pada barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Menurut survei Populix di tahun 2023 yang tadi kita bahas di awal video, orang Indonesia punya kecenderungan belanja produk secara spontan di luar daftar belanja yang udah direncanakan. Atau dalam kata lain, ya belanja impulsif. Nih ya, kalau misalkan kalian rutin bikin daftar belanja sebelum ke supermarket, atau ke mall, atau kemanapun lah sebelum kalian belanja, setiap kali ada diskon atau promosi di luar daftar belanja kalian pasti bakal selalu ingat tujuan awal kalian tuh apa, dan fokus kalian hanya tetap pada beli barang yang ada di daftar kalian. Kalian bisa hemat uang dan belanja lebih efektif. Next, tips yang ke-9. Pause dan tunggu dulu sebelum belanja impulsif. Sebelum kalian buru-buru check out, buru-buru transfer, buru-buru bayar sesuatu, coba kasih jeda waktu beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Karena dengan begitu, kalian bisa menimbang ulang apakah barang itu benar-benar penting atau hanya keinginan sesaat kalian.
Ini juga yang sering banget disarankan oleh para pakar perencana keuangan. Salah satunya financial expert Dave Ramsey yang menyarankan supaya kita menerapkan 24-hour rule, supaya kita lebih rasional dalam berbelanja. Dan data menunjukkan bahwa kebanyakan pembelian impulsif dilakukan dalam 30 menit pertama setelah kita melihat sesuatu barang. Contoh misalnya ketika kalian ngelihat sesuatu di e-commerce, katakanlah misalnya itu case handphone ya, sesuatu yang sebenarnya mungkin nggak terlalu mahal buat kebanyakan orang, dan itu lagi diskon. Tapi di sisi lain kalian udah punya banyak case buat handphone kalian. Nah, sebelum kalian check out itu barang, kalian tunggu dulu minimal 24 jam. Dan setelah itu, tanya deh ke diri kalian sendiri, kalau misalkan keinginan membeli barang itu udah hilang, artinya kalian udah sadar kalau sebenarnya kalian nggak terlalu membutuhkan case itu. Lanjut, tips yang ke-10. Gunakan aturan one in, one out, alias singkirkan barang lama yang digantikan oleh barang baru. Aturan ini bikin kita lebih selektif saat belanja, karena barang yang masuk harus punya nilai lebih dari yang lama. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga minimalisme dan menghindari penumpukan barang. Dan tips yang ke-11, bawa orang lain saat belanja, tanya pendapatnya. Saat kalian berbelanja, coba ajak teman kalian atau pasangan kalian atau siapapun itulah, pokoknya yang bisa ngasih perspektif objektif buat kalian. Karena kadang kita butuh pandangan dari orang lain untuk tahu apakah barang yang mau kita beli itu benar-benar penting. Punya sudut pandang lain dari accountability partner atau orang lain yang kita percaya, itu bisa membantu kita berpikir lebih rasional sebelum belanja. Contoh nih, misalkan kalian mau beli handphone baru, tapi teman kalian bilang handphone yang kalian pakai sekarang masih bagus dan belum perlu diganti. Nah, dengan begitu kalian lebih yakin untuk nggak jadi beli dan menyimpan uang kalian. Oke, itu tadi beberapa tips supaya terhindar dari belanja impulsif. Sekarang, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya udah terlanjur belanja impulsif? Yang pertama, be kind and gentle terhadap diri sendiri. Jangan terlalu keras sama diri kalian sendiri ya setelah belanja impulsif. Kesalahan ini bisa terjadi pada siapa aja, dan yang paling penting adalah kalian belajar dari pengalaman. Menurut Psychology Today, memberi diri sendiri empati dan ruang untuk refleksi jauh lebih efektif dibanding menyalahkan diri sendiri. Kalau kalian ngerasa bersalah terus-menerus, itu justru malah bisa memicu siklus belanja impulsif lagi sebagai pelarian. Daripada terus menyalahkan diri sendiri, sebaiknya kalian terima bahwa itu adalah kesalahan yang kalian lakukan dan mulai atur keuangan kalian dengan lebih baik lagi ke depannya. Next, langkah yang kedua, cari tahu trigger dan proses berpikir yang mengarahkan pada belanja impulsif. Penting untuk kita mengenali apa yang memicu kebiasaan belanja impulsif kita. Apakah itu karena stres, karena bosan, atau cuman pengen kelihatan keren aja di depan orang lain? Nah, memahami pola pikir ini adalah langkah awal untuk kita mengatasi belanja impulsif. Coba identifikasi faktor-faktor apa aja yang bikin kalian rentan belanja tanpa pikir panjang, misalnya saat melihat diskon besar atau ketika kalian lagi bad mood. Nah, setelah kalian mengetahui faktor-faktor apa aja yang kalian alami, kalian cari cara lain untuk mengatasi hal itu selain dengan berbelanja secara impulsif. Kayak misalnya kalau kalian belanja impulsif karena kesepian, kalian coba cari teman ngobrol atau melakukan kegiatan lain yang produktif yang bikin kalian lupa sama keinginan untuk belanja. Lalu langkah yang ketiga, latih pikiran, ubah mindset yang menyebabkan belanja impulsif. Kalau kalian terlanjur belanja secara impulsif, coba ubah mindset kalian yang selama ini mendorong kalian belanja tanpa pikir panjang. Kayak misalnya kalian punya keyakinan bahwa belanja itu bisa memperbaiki suasana hati kalian. Menurut pakar keuangan Suze Orman, latihan mindfulness bisa membantu kita berpikir lebih jernih dan mengontrol emosi, sehingga nggak menjadikan belanja sebagai pelarian. Fokuskan pikiran kalian pada hal-hal lain yang lebih produktif atau menyenangkan selain belanja. Banyak kan? Main game, olahraga, baca buku, nonton film, apapun yang gak berhubungan dengan belanja impulsif. Next, langkah yang keempat,
pertimbangkan aktivitas lain selain belanja. Banyak aktivitas lain yang positif dan bisa mengalihkan kita dari kegiatan seperti belanja. Misalnya olahraga, baca buku, ngumpul sama teman-teman, kerja, pokoknya ya apapun lah kegiatan yang produktif. Menurut Verywell Mind, aktivitas yang meningkatkan dopamin selain belanja bisa membantu kita mengalihkan dorongan impulsif. Kegiatan seperti ini juga bisa lebih sehat dan gak berdampak pada keuangan kita. Jadi setiap kali kalian merasa pengen belanja karena stres, kalian bisa mengganti kebiasaan itu dengan misalnya jalan-jalan sore atau nonton serial favorit kalian. Dan kalau misalkan kebiasaan belanja ini udah nggak terkontrol, cari bantuan profesional. Kalau kalian merasa belanja itu udah jadi kebiasaan yang nggak terkendali dan mulai berdampak negatif pada hidup kalian, keuangan kalian terutama, jangan ragu untuk minta bantuan profesional. Konsultan keuangan atau psikolog itu bisa bantu kalian menemukan solusi. Apalagi kalau kalian udah ngalamin masalah-masalah finansial. Misalnya kalian udah terjerat utang, pinjol, judi online, dan lain-lain. Itu sebaiknya kalian cari bantuan dari profesional sih. Kalau kalian udah nggak tahu lagi gimana caranya menyelesaikan persoalan yang kalian hadapi itu. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.